Halo semuanya, kembali lagi di channel Portal Animasi, di mana gue bakal membahas hal-hal seputar dunia animasi. Seperti yang sudah dilihat di thumbnail, di video kali ini gue akan membahas episode final dari kartun Amphibia yang berjudul The Hardest Thing. Nah, dikarenakan gue akan membahas episode terakhir dari serial kartun ini, jadi pastinya video ini bakal mengandung spoiler berat, dan gue sangat menyarankan kalian untuk menonton episodenya terlebih dahulu sebelum menonton pembahasan kali ini. Untuk link menontonnya gue bakal sediakan di kolom deskripsi, dengan sedikit peringatan kalau video tersebut tidak memiliki sub Indo. Jadi ya, nikmatin aja apa yang ada sekarang. So, kalau misalkan udah siap, sekarang kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Episode ini dibuka dengan kelanjutan cerita dari episode kemarin, di mana setelah Anne dan kawan-kawannya berhasil mengalahkan Darcy dan Andreas, kini Dekor hanya menyisakan helmnya saja dan segera pergi keluar angkasa dan menuju bulan. Di sana, ia mengaktifkan senjata terakhirnya untuk bisa mendapatkan kekuatan yang selama ini ia incar. Sementara itu, semua orang yang ada di Amphibia mulai menyadari kalau misalnya bulan mulai mendekati planet mereka. Andreas yang melihat hal ini mengatakan kalau dulunya ketika kerajaan Utopia sedang dalam masa jayanya, Dekor menggunakan bulan untuk melakukan berbagai eksperimen dalam mengembangkan berbagai persenjataan, mulai dari eksperimen terhadap berbagai spesies hingga senjata pemusnah massal, yaitu menggerakkan bulan menuju Amphibia. Di tengah kebingungan mereka, tiba-tiba Mother Olms muncul dan bertanya mengenai hasil peperangan mereka. Sprig menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, dan Mother Olms membalas kalau ramalannya akan segera terwujud. Yap, ketiga gadis ini akan berhadapan dengan musuh mereka, yaitu Dekor. Tetapi Mother Olms juga memperingatkan kalau ramalannya tidak mengatakan apakah mereka dapat menang atau tidak. Belum lagi Mother Olms juga mengatakan apabila mereka menggunakan full kekuatan dari batu permata, maka ada kemungkinan kalau mereka tidak akan dapat membuka portal menuju bumi dan terjebak di Amphibia untuk selamanya. Meskipun begitu, ketiga gadis ini rela mengambil resiko dan akan tetap melawan Dekor. Ketika semuanya pergi menuju kotak musik, Mother Olms memberikan pesan terakhir kepada Anne bahwa kekuatan dari mereka bertiga belum tentu cukup untuk menghentikan Dekor. Dan satu-satunya cara terakhir untuk bisa menghentikannya adalah dengan menggunakan mantra rahasia di mana ketiga batu permata akan digunakan oleh satu individu saja dan akan menghasilkan kekuatan yang dapat mengalahkan apapun. Tapi sayangnya hal ini akan mengorbankan nyawa dari sang pengguna. Setelah itu, Anne segera menyusul teman-temannya, di mana sang penjaga kotak musik, yaitu Valeriana, sudah tiba di sana untuk menuntun Anne dan teman-temannya dalam menggunakan kekuatan dari batu permata. Dengan Valeriana yang mengaktifkan kekuatan batu permata, mereka bertiga pun berubah menjadi kesatria Amphibia yang memiliki penampilan seperti anime Saint Seiya. Dengan kekuatan baru ini, mereka bertiga langsung menuju bulan, sementara Dekor yang merasakan kehadiran mereka segera mengeluarkan pasukan pertahanannya. Tentu dengan adanya kekuatan baru ini, mereka bertiga dapat mengalahkan pasukan itu dengan sangat mudah. Di momen ini, kita ditampilkan dengan scene pertarungan yang sangat epik dan cantik yang pernah ditunjukkan oleh kartun Amphibia. Sementara itu, ayahnya Andreas meminta bantuan kepada anaknya lewat mahkota yang terhubung dengan Dekor, dan ia pun akhirnya mengirim pasukan robot yang tersisa menuju bulan. Setelah pasukan Dekor berhasil dikalahkan, mereka berusaha keras untuk menahan bulan agar tidak mendekati Amphibia. Tapi sayangnya usaha mereka kurang begitu berpengaruh, dan hal ini diperparah dengan kedatangan pasukan robot Andreas. Marcy mencoba untuk menahan, namun ia malah ceroboh seperti biasanya. Tapi untungnya, pasukan Andreas ternyata malah membantu ketiga gadis ini dalam menahan serangan Dekor. Pada akhirnya, Andreas berani melawan ayahnya dengan menghancurkan mahkota miliknya. Momen ini sama persis dengan apa yang dilakukan oleh Anne ketika ia sedang melawan Sasha. Something I should have done a long time ago. Standing up to you! Something I should have done a long time ago. Standing up to you! Meski sudah mendapatkan bantuan, tapi nyatanya hal ini masih belum cukup untuk menghentikan Dekor. Bahkan, Sasha dan Marcy sudah mencapai batas penggunaan kekuatan mereka. Merasa tidak punya pilihan lain, Anne terpaksa akan menggunakan mantra rahasia. Meski awalnya Sasha dan Marcy menentang, tetapi Anne berhasil meyakinkan mereka, dan segera ia pun mengirim keduanya kembali ke Amphibia, sementara Anne akan menghadapi Dekor sendirian. Mengetahui kalau misalnya Anne akan mengorbankan diri, Sprig mencoba untuk menghampirinya dengan menaiki Frobo. Dengan memohon bantuan kepada batu permata, ketiga batu itu langsung pecah dan menyatukan kekuatannya kepada Anne.
Sebelum N akan melancarkan serangannya, Sprig datang dan memohon kepada N agar tidak melakukan hal itu. Tetapi N tetap kekeh dan Sprig akhirnya merelakan keputusan N. Dengan hanya satu serangan saja, N dapat menghancurkan The Core dan bulannya dengan sangat mudah. Tapi tentu hal ini membuat tubuh N menjadi rusak dan kini ia sedang dalam kondisi sekarat. Sprig membawa tubuhnya N ke bumi, di mana semua orang bersedih atas pengorbanan yang telah dilakukan oleh N. Tidak lama setelah itu, tubuh N pecah dan karakter utama kita akhirnya wafat. But wait, it's not over yet. Setelah itu, N terbangun di sebuah dunia misterius yang dipenuhi dengan berbagai bintang. Ketika ia memasuki salah satu rumah di sana, ia melihat sebuah komputer tua yang ingin mengajak N berbicara. Komputer tersebut mengatakan kalau ia adalah penjaga kosmik yang telah mengawasi berbagai dunia sejak lama. Merasa kalau penampilan kurang relate dengan kehidupan N, sang penjaga kosmik merubah bentuknya menjadi seperti domino. Ia pun menjelaskan kepada N kalau sebenarnya ia sudah mati, namun sebelum itu sang penjaga kosmik sempat menyalin jiwa dan tubuh fisiknya N ke dunia ini. Sang penjaga kosmik menawarkan N untuk menggantikan posisinya sebagai penjaga kosmik yang baru karena ia sudah merasa lelah dengan pekerjaannya. Alasan kenapa N terpilih untuk tugas ini adalah karena ia adalah satu-satunya orang yang tidak tergoda oleh kekuatan batu permata. Jadi ternyata sang penjaga kosmik membuat batu permata tersebut untuk melihat sejauh mana seorang individu akan mempertahankan kesadaran moral mereka ketika diberikan sebuah kekuatan yang besar. Hasilnya, selama lebih dari 10.000 tahun, hanya N lah satu-satunya orang yang menggunakan kekuatan tersebut untuk kebaikan. Setelah mendengar semua penjelasan itu, N merasa kalau misalnya dirinya masih belum siap untuk menerima tanggung jawab sebesar itu, dan ia pun menolak tawaran dari sang penjaga kosmik. Tentu hal ini membuat sang penjaga kosmik menjadi sangat kecewa karena N merupakan kandidat yang sangat sempurna. Namun N membalas kalau tidak ada hal yang sempurna di dunia ini, dan ia merasa kalau dirinya masih perlu banyak belajar lagi. Kehidupannya di amfibia memberikannya pelajaran bahwa kita semua selalu membuat kesalahan, tapi itulah cara bagi kita untuk bisa berkembang dan menjadi individu yang lebih baik. Mendengar balasan tersebut, sang penjaga kosmik berpikir kalau ada kemungkinan N akan mengambil posisinya di suatu hari nanti. Setelah itu, ia pun mengirim N kembali ke amfibia dan sempat menyinggung kalau ia akan menunggu kedatangan N setelah 78 tahun nanti. Setelah kembali ke amfibia, semua orang menghampiri N dengan sangat bahagia dan penuh air mata. Tidak hanya mengirimnya kembali ke amfibia, sang penjaga kosmik juga memberikan N serpihan batu permata yang bisa ia gunakan untuk membuka portal menuju bumi untuk terakhir kalinya. Yang itu berarti N dan teman-temannya tidak akan bisa kembali ke amfibia. Maka dari itu, sebelum kembali, mereka pun saling berpamitan dengan orang-orang terdekat mereka. Salah satu perpisahan yang paling menyentuh hati gua adalah perpisahan antara N dengan Sprig dan Marcy dengan Andreas. Ini adalah salah satu momen yang paling menyentuh yang pernah gue lihat di dunia kartun. Bahkan gue sendiri hampir mengeluarkan air mata. Kayak ngeluarin gak? Gue sempet ngeluarin dah, atau gue gak tahu lah. Setelah ketiga gadis itu pergi, batu permata beserta dengan kotak musik langsung hancur, dan semua orang kini mulai membangun dunia amfibia untuk menjadi lebih baik lagi. Beberapa bulan atau tahun berselang, kita diperlihatkan dengan berbagai perubahan yang dialami oleh karakter-karakter yang ada di amfibia. Andreas kini menjadi seorang petani di tempat antah berantah, yang mana sepertinya ia mencoba untuk melakukan apa yang pernah dilakukan oleh Liv dulu. Sementara di Wartwood, kita bisa melihat Polly yang kini sudah menjadi gadis remaja, dengan penampilan ala-ala gadis desa yang liar. Jujur aja, gue beneran gak begitu terbiasa dengan penampilan Polly sekarang, tapi kalau misalnya dipikir-pikir, ya ini merupakan perubahan yang sangat cocok untuk karakternya. Lalu ada Maddie yang kini membuka sebuah toko ramuan dengan ketiga adiknya yang menemaninya, Logel yang kini sudah kehilangan bentuk tubuhnya karena ia berhenti workout, Toddy kini mencalonkan diri untuk menjadi wali kota yang baru, Bessie dan Joe Sparrow sepertinya telah kawin dan menghasilkan anak-anak burung siput, dan kayaknya kita nggak perlu tahu bagaimana mereka bisa melakukan hal itu. Yunan dan Olivia memutuskan untuk tinggal di Wartwood berdua, dan ya, mereka berdua kini merupakan couple. Hapap kini tinggal bersama dengan Sylvia, dan Sprig memutuskan untuk menjadi petualang bersama dengan pacarnya yaitu Ivy. Selain itu, para warga Wartwood juga membangun patung N untuk menghormati jasanya. Sementara di bumi, waktu berselang 10 tahun, kini trio gadis sudah menginjak dewasa dan mereka sudah menentukan kehidupan mereka masing-masing. Marcy tetap pindah bersama dengan kedua orang tuanya, dan kini ia sedang dijemput oleh Sasha di bandara. Di momen singkat ini, kita bisa melihat beberapa referensi dari berbagai anime. Mulai dari gantungan kunci Sakura, Bakugo, dan satu Pokemon yang gua nggak tahu apa namanya, hingga lambang dua pedang yang digunakan oleh Sasha, yang entah kenapa mengingatkan gua dengan dual pedang yang digunakan oleh Kirito. Dalam perjalanan untuk menemui N, keduanya membahas mengenai kehidupan mereka saat ini.
Marcy kini sedang sibuk membuat webkomik, sementara Sasha kini masuk ke jurusan psikologi. Dan ia juga menyebutkan kalau setelah Marcy pergi, Anne dan Sasha sempat masih sering menongkrong, namun keduanya akhirnya memiliki teman grup yang baru. Meskipun begitu, keduanya masih saling berhubungan dan berteman baik. Setelah itu, kita pun diperlihatkan dengan Anne yang kini menjadi seorang pakar hewan amfibia. Hal ini tentu ia lakukan untuk mengenang semua orang yang pernah ia temui di amfibia. Series ini ditutup dengan Anne yang dijemput oleh Sasha dan Marcy, dan kamera menyorot seekor katak pink yang melambangkan karakter Sprig, lalu tulisan The End muncul di sampingnya. Sementara setelah post kredit, kita diperlihatkan dengan foto dari ketiga gadis ini. Oke, jadi begitulah seluruh cerita dari episode final kartun amfibia. Jujur aja ketika gue sedang membuat skrip video ini dan sedang mengambil suaranya, gue berusaha keras untuk menahan air mata karena ini beneran adalah salah satu momen yang paling menyentuh yang pernah gue lihat. Udah lama banget gue gak merasakan perasaan ini setelah terakhir kali gue menonton ending dari kartun Gravity Falls. Gue sendiri agak kebingungan sekarang mau membahas apa karena pikiran gue dan perasaan gue tuh beneran dipenuhi sama momen terakhir dari kartun amfibia. Gue sampai kagak bisa fokus untuk membahas detail-detail yang ada di episode ini dan juga episode-episode sebelumnya. Ya intinya beberapa hal yang pengen gue bilang adalah terima kasih banyak kepada Matt Browley dan timnya yang sudah membuat kartun luar biasa ini. Dan sekarang kalian semua sudah bisa istirahat dengan tenang. Meskipun gue harus akui kalau misalnya gue masih pengen banget ini kartun terus berlanjut karena gue masih pengen bisa merasakan momen-momen dimana setiap minggunya gue selalu menantikan episode baru dari kartun amfibia. Tapi seperti yang kita tahu, semua hal yang ada di dunia ini pasti akan ada akhirnya. Dan dengan berakhirnya serial ini, amfibia kini bisa bergabung ke deretan kartun luar biasa yang sudah tamat dengan ending yang membuat para fansnya bahagia. Enggak, lu gak masuk ke dalam deretan ini. Dan gue juga berterima kasih kepada kalian semua yang selalu menantikan pembahasan dari kartun amfibia. Meskipun gue dan kalian semua pasti udah tahu bahwa pembahasan ini kurang begitu banyak diminati oleh penonton-penonton gue. Dan bahkan kalau misalnya ngebandingin sama konten-konten yang lain, pembahasan amfibia selalu memiliki jumlah penonton yang sangat sedikit. Tetapi alasan kenapa gue tetap membuat pembahasan ini adalah karena loyalitas kalian. Kalian semualah yang terus memotivasi gue untuk terus membuat pembahasan amfibia. Meskipun di tengah kesibukan gue dengan banyak hal, gue akan tetap membahas kartun amfibia karena gue senang banget ngeliat isi kolom komentar gue yang saling berdiskusi dan memberikan opini terhadap kartun ini. Ya meskipun amfibia sudah tamat, tapi tenang aja kita masih bisa menontonnya kembali dan mengingat momen-momen indah yang pernah kita rasakan dulu. Dan rumornya Matt Browley juga berencana akan membuat buku jurnal amfibia sama seperti kartun Gravity Falls. Semoga saja Disney memberikan izin dan dengan begitu kita bisa terus membahas kartun ini. Lalu apakah gue akan tetap membahas kartun amfibia? Well, kita lihat aja nanti ke depannya. Untuk sekarang, kalian nikmati aja kartun The Owl House yang juga sebentar lagi akan menyusul amfibia. Kita masih belum tahu apakah bakal ada penerus dari legacy dari kedua kartun ini, dan semoga saja ke depannya Disney bisa membuat kartun luar biasa sama seperti yang sudah mereka buat sebelum-sebelumnya. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!